Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lipus Pitasari dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes keamanan kosmetik. Yang pertama, pendahuluan. Kosmetik adalah produk yang digunakan secara eksternal untuk menjaga kulit tetap bersih dan sehat. Konsep dasar tes keamanan kosmetik yaitu karena kosmetik bukan single compound, campurannya banyak, dan kosmetik penggunaannya sehari-hari tidak seperti obat yang digunakan pada waktu tertentu atau ketika sakit. Sebelum suatu produk farmasi atau kosmetik dapat dijual di masyarakat umum, produsen harus menyerahkan kepada pemerintah cara pemakaian produk itu, disertai laporan tentang hasil-hasil pengujian keamanan pada hewan, manusia, dan praktik klinis. Berdasarkan keterangan tersebut, obat atau kosmetik yang oleh pemerintah dianggap berbahaya bagi umum dapat dilarang untuk diedarkan. Kemudian uji toksisitas akut. Yang pertama dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Kemudian yang kedua, uji toksisitas akut termasuk ke dalam jangka pendek. Lalu dosis yang digunakan pada uji ini yaitu dosis oral untuk mengetahui apakah bahan kosmetik atau kosmetik itu tertelan dapat menimbulkan toksik atau tidak, dan mengetahui sistemik toksiknya. Kemudian pengujian ini untuk kosmetik yang pemakaiannya sering. Kemudian uji iritasi primer. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu produk tersebut menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji atau manusia yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi dengan pemakaian berulang. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi respon iritasi pada kulit. Yang pertama, bahan-bahan baku yang digunakan untuk pengujian akan mempengaruhi respon kulit meliputi fisikokimia, kemurnian. Bahan dengan kemurnian yang rendah dapat menyebabkan respon iritasi. Kemudian pelarut dapat menjadi salah satu pemicu. Lalu konsentrasi. Penggunaan konsentrasi maksimal memicu adanya iritasi. Yang kedua, faktor biologis meliputi faktor generik, jenis kelamin, usia, dan kondisi kulit individual yang berbeda sehingga respon inflamasi yang ditimbulkan akan berbeda. Kemudian 3 faktor lingkungan. Saat penguji kondisi lingkungan mempengaruhi respon kulit yang dihasilkan, misalnya dilakukan pada suhu kamar akan berbeda hasilnya dengan ruangan ber-AC serta cuaca yang berbeda pada setiap negara. Keempat, cara penggunaan pengaplikasian material yang akan diuji harus pada lokasi yang sama dan individu yang sama pula. Kemudian metode yang dilakukan pada uji iritasi kulit. Yang pertama, Dreiser test. Kedua, Frames Complete Adjuvant Test atau disingkat FCAT. Yang ketiga, Guinea Pig Maximization Test. Dan keempat, Buller Test. Kelima, Open Epicotenus Test. Kemudian uji iritasi kumulatif. Tes ini pada prinsipnya sama dengan primary skin irritation. Yang membedakannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama dari tes sebelumnya. Kemudian untuk melihat seberapa banyak bahan kimia yang terakumulasi hingga menyebabkan iritasi berupa inflamasi atau kemerahan pada kulit. Kemudian sensitivitas. Tes ini untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetik diaplikasikan untuk kosmetik dalam waktu yang panjang. Phototoxicity. Tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun di mana bila terjadi alergi pada menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitas suatu produk. Bila terkena cahaya matahari maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Kemudian iritasi non-imunologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit
dikenal cukup lama. Cukup cahaya yang dibutuhkan adalah non-erythrogenic light 320 nm dan penetrasi bahan yang bersifat fototoksik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.